Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin jenengan sudah bisa membuka, saya ulangi lagi, aplikasinya namanya Corel. Pak, Corel saya X10, X dan seterusnya itu sama saja. Hanya ini saya kebetulan menggunakan Corel X8. Tahun 2018, sekarang sudah ada yang 2020. Nah, ini caranya membuka ya. Terus sebelum bekerja, kita harus tahu kita menggunakan kertas apa. Caranya mengatur itu di layout, back setup. Ini cara ngatur. Kertas apa di sini dipilih. Ya. Mau kertas A4, legal letter F4 dan seterusnya, tergantung mau didesain seperti apa. Oh, saya ingin sesuai dengan saya, maka di kostum. Ya, ini kostum. Kostum itu bebas, mau dibikin berapa kali berapa. Ya, biasanya kalau mendesain di Corel itu jangan misalkan bikin banner 5 kali 10 meter misalkan. Maka ya jangan bikin 5 kali 10 meter. Bisa saja Anda membuat 50 kali 100 cm. Karena apa? Dibesarkan pun itu tidak akan pecah kalau di Corel, karena Corel itu berbasis vektor. Oke. Nah, misalkan saya menggunakan kertas A4. Nah, ini A4. Saya tak suka milimeter, saya suka senti. Saya terbiasa senti, maka saya pilih sentimeter. Setelah itu oke. Maka di sini kertas saya yang gunakan di sini A4. Panjangnya ini 21 kali 29, modelnya Portline, ini tampilannya. Kalau Anda desainnya di sini, maka tidak akan dicetak, itu tidak akan tercetak ini. Maka dia harus berada di kertas ini. Bisa dipahami. Nah, terus ini namanya P, bisa di rename, bisa. Misalkan ini di rename, misalkan ini jenenge Paimo 1, misalkan namanya Paimo. Oke. Maka di sini akan ganti. Oh, apakah bisa dibikin halaman 2? Bisa, tinggal plus di sini. Ini diganti Paimo 2 misalkan. Paimo 2. Maka ketika Anda berada membuat desain di luar, maka bisa dilihat di Paimo 1 maupun di halaman yang kedua. Kecuali ketika dia berada di sini. Maka di sini tidak akan kelihatan. Bisa dipahami? Oke, kita akan mendesain di Paimo 1. Nah, untuk kalau terjadi misalkan tiba-tiba listrik mati, desainnya pakai komputer, maka yang harus Anda lakukan adalah menyimpan. Ya, simpanan. Betul sampai kok aduh, desain angel-angel mati. Nah, ini berarti Anda tidak sesuai dengan SOP. Jadi mari dibuka, silahkan ditulis sedikit saja baru disimpan. Ya, disimpan. Di mana nyimpannya? Terserah, bebas ya. Mau disimpan di mana bebas. Nah, ini dalam bentuk apa? Nah, disimpan jenenge misalkan Paimo. Tadi kan namanya Paimo ya. Paimo. Nah, di sini dalam bentuk CDR, jangan dalam bentuk yang lainnya. Karena apa? Supaya kita bisa ngedit lagi. Satu hal yang harus Anda perhatikan adalah version. Ini versinya adalah maksimal, yaitu 2018. Kalau di sini ternyata temenmu Corelnya di bawahnya, maka dia tidak bisa melihat hasil karyanya. Maka jenengan harus menurunkan kalau seandainya ingin dicetak. Setelah desain, maka simpanlah dalam bentuk CDR, versinya diturunkan. Ini versi 2017 dan seterusnya ya, sampai turun sampai versi 12. Monggo, jangan-jangan begini, Anda desainnya yang 2018 ternyata dipercetakannya pakai yang 2017. Anda tidak bisa buka. Nah, ini yang harus Anda pahami. Bisa dipahami ya? Jadi harus sesuai. Oh, di sana 2000 versi 18 ya, silahkan diturunkan versinya. Nah, setelah itu baru di save jenenge Paimo. Oke. Maka di sini sudah ada Paimo CDR. Deal? Deal. Oke, lanjut. Yang berikutnya
saya akan menggunakan freehand dulu. Freehand itu namanya bebas. Untuk membesarkan, ini tekan ke depan, ke belakang, nyilikan. Ya. Nah, misalkan saya bikin thread. Misalkan ini, Nah, di sini ketika saya aktifkan yang namanya pick tool, klik, ini gunanya untuk apa? Untuk geser. Ini. Atau menekan paling atas ini pandai panah ini. Atau mengecilkan ukurannya, kecilkan. Besarkan. Geser. Tebalkan. Bisa ini, tebalkan. Tebalkan lagi. Nah, ini. Nah, tapi kalau yang bawahnya beda lagi. Ini namanya shape tool. Kalau ini namanya apa tadi? Pick tool. Ini namanya shape tool. Nah, ketika saya aktifkan di sini shape tool, klik, maka di sini ada garis tengahnya kayak, ya kan? Nah, ini berarti kita bisa ngedit. Caranya gimana? Kita kan mulainya dari sini tadi ke sana. Nah, ketika saya aktifkan di sini klik, maka di sini mau saya bikin apa? Lurus, maka langsung lurus di sini. Oh, terus setelah itu ke sini, saya bikin apa? Lurus lagi. Nah, sini lagi. Nah, ini nodenya. Waduh, wae gak ning kono, wae kita gekene kene node. Ini namanya node ini. Nah, ini yang bunder-bunder ini besarkan, kelihatan ini? Ya, kelihatan? Ini saya klik di sini. Nah, saya ini buang, boleh dibuang. Nah, ini klik saya bikin lurus. Nah, lurus. Nah, ini kalau ini tidak saya taruh di sini node, kalau ini saya bikin lurus. Nah, ini kan lurus, ini saya klik di sini, maka lurusnya hanya sampai sini padahal saya inginnya dari sini. Nah, maka di sini caranya ini kasih node, ini dibuang. Nah, baru setelah itu dibikin lurus. Lurus lagi. Dan ini lagi, ini buang. Ini klik bikin lurus. Nah, ini buang, bikin lurus. Nah, kalau sudah lurus juga bisa bikin lengkung. Nah, misalkan saya bikin lengkung, dilurusin, dilengkung nih supaya paham saja. Saya klik di sini, ini aktif lagi, ini lengkung ini namanya. Lengkung biasa. Kalau lengkung ini bisa narik lagi. Bisa dipahami ini? Sip, lanjut. Kontrolnya sudah jarak jauh. 2 point line. Perhatikan. Saya bikin bangunan begini tadi. Saya mau mengasih warna. Saya tebalkan biar paham. Nah, kalau ingin memberi warna garis itu klik kanan. Di sini warnanya biru, klik kanan. Berarti garisnya warnanya, saya ingin dalamnya ini warnanya kuning. Saya klik kuning. Kok nggak bisa? Berarti kedua ini harus tertutup. Kalau tidak tertutup, tidak bisa ngasih warna. Nah, supaya ini bisa ngasih warna, itu kita menggunakan 2 point line. Caranya, ujungnya sini kita tarik, tempoknya ujungnya gini, lepas. Maka warnanya kuning, tengahnya. Tergantung, tinggal ngeklik saja. Warnanya merah. Oh, warnanya merah ini terlalu merah. Tahan di sini, agak lama, diklik ditahan, maka kita bisa memilih warna merah sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Paham. Lanjut. Bukan gelis. Bezier. Bezier itu membuat garis lurus. Klik, 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 klik. Berarti kalau ingin bikin garis lurus gunakan bezier. Klik, klik. Nah, kasih warna. Nah, kenapa gini tidak bisa dikasih warna? Apa masalahnya? Klik kanan. Apa? Ini saya klik kanan tidak bisa ini. Masalahnya apa? Nah, ini harus aktif. Ini belum aktif, harus diaktifkan. Ini aktif, baru kita bisa ngasih. Mau ditebali, mau dikasih garis warna biru, mau dikasih warna ini, bisa. Harus aktif. Kalau tidak aktif, kita tidak bisa ngedit. Kalau tidak aktif, aku nggak bisa memberi ilmu kepada jenengan. Harus aktif. Oke. Oh, iki kurang mundur iki nodenya. Caranya gimana? Aktifkan ini lagi, klik. Oh, iki kurang munggah. Bisa ini, biar narik begini. Ini
Nah, ini. Kalau ini tadi apa? Geser. Apakah ada lagi kegunaannya? Tambah lagi. Klik lagi, maka bisa memutar. Klik lagi, geser. Klik lagi, mutar. Klik lagi, geser. Oke? Lanjut? Lanjut. Tulis pinter-pinter demen ulah ini. Pen. Nah, bedanya dengan yang beser, kalau pen itu langsung ada garisnya begini. Klik. Klik. Nah, garis kemana? Klik. Nah, hampir saja dengan beser. Kalau beser tadi tidak. Nah, bersama ya. Nih, yang pen. Yang berikutnya spine. Nah, spine. Klik. Klik, bisa kita tarik-tarik ulur. Nah, mau bikin lengkungan seperti apakah itu pakai? Biasanya ini digunakan untuk nyeleksi. Misalkan foto hitam putih bikin berwarna, itu pakai Corel. Nah, orang kuat, orang kokono, iya kan? Misalkan bagaimanakah foto zaman dhisik kan hitam putih. Mari ngono pengen foto yang hitam putih itu misalkan luawas 3x4 di KTP Mbah, mari ngono suruh ngasih warna. Nah, awakmu kudune wis iso lek saiki wayahe, tapi urung. Nah, itu untuk menyeleksinya itu pakai ini. Nah. Terus yang berikutnya polyline. Nah, ini. Ini kalau saya tahan, dia menjadi freehand. Apa namanya tadi? Yang pertama? Nah. Bisa jadi begini. Kalau saya lepas, dia akan begini. Klik 2 kali untuk menghilangkan. Nah, kalau tidak dilepas dia menjadi freehand. Tetapi kalau ditekan jadi freehand, kalau nggak ditekan jadi pen. Itu namanya polyline. Ya. Yang berikutnya 3-point curve. Nah, 3-point curve itu biasanya digunakan matematika katanya anak-anak untuk membuat ini. Apa ini? Biasanya sumbu X, Y ngono lho. Apa itu? Hah? Biasanya gini. Nah. Apa ya? Apa yang ngarani? Apa? Ora ngerti awean. Apa iki? Biasa yang ini ki apa yang ngarani? Lalian lah. Nah, lalian. Ya. Nah, itu. Nah, ini manfaat dari ini 1 sampai dan seterusnya. Terus smart drawing. Smart itu apa? Cerdas ya? Ini medium. Apapun yang dia akan membuat thread, ini pantasnya tinggi, dia akan langsung lurus, paham ya? Berapa ya kan? Tapi kalau yang tadi di sini kan enggak, kalau yang freehand. Smart itu artinya cerdas, ya. Yang terakhir, nah ini. Apapun saya menggoyangannya, dia akan langsung membentuk pas. Ya ini. Nah, paham ya? Jadi misalkan saya butuh lengkungan, dia akan membuat lengkungan yang penak. Nah, pas menjadi lengkungannya dia tidak mempunyai sudut. Tapi kalau saya menggunakan yang ini tadi, misalkan saya bikin huruf S, maka di sini coret-karet. Nah, ini kan coret-karet. Tapi beda lagi kalau yang saya menggunakan yang live skate. Nah, dia akan akhirnya dia ketika saya aktifkan ini akan kelihatan sekali. Nah, ya, ini banyak nodenya, dia akan mencari node-node terendah. Oke, ini untuk yang ini. Oh, yang ini dan ini ya. Kalau ini ngejum, saya yakin pena nggak kena aneh lah. Ya, kalau saya klik di sini, ini klik besarkan. Kalau ngecilkan ini, menurut saya ini kelamaan, penaan nggak ya. Ya kan? Nah. Yes. Untuk menghapus
kecilkan dulu, seret, tekan. Ya. Berikutnya, kalau ini silahkan dicoba sendirilah, ini hanya permainan hiasan. Yang berikutnya rectangle. Rectangle itu bikin kotak. Kotakan di sini gimana? Perhatikan. Seret. Nah, kalau ingin menghilangkan warnanya gimana ini Pak? Saya enggak ingin ada warnanya. Ini diklik yang sini, menghilangkan warna. Ya. Terus saya tebali dulu garisnya. Ini apa tadi? Rectangle. Loh, aku kok gak iso nebalne iki. Aku pengen garisnya iki kandel tapi kok gak eneng kok. Nah. Ini bisa. Terus mari ngono, saya ingin warnanya kuning tapi tak ada garisnya. Maka klik kanan yang sebelah sini, tidak ada garisnya. Oh, ada garisnya, warnanya merah, ya klik kanan warna merah. Tebali ya, ditebali di sini. Nah, ketika jenengan aktif di sini, perhatikan ini yang paling penting. Ini ada kunci, log ratio. Kalau ini terbuka, maka saya bisa mengatur tingginya berapa? 10. Apa lebarnya 10? Tingginya berapa? Misalkan 5. Maka dia akan langsung berubah tinggi 5, lebar 10. Ini posisinya terbuka. Nih, penting ini. Kalau ini saya tertutup, ketika 5-nya saya ganti 10, maka yang 10 menjadi 20. Karena ini terkunci. Nah, paham ya? Nah, tadi cara misalkan, oh ukuran saya itu perlu melebar, maka kuncilah. Kuncinya ini terkunci, harus terkunci. Maka Anda membuat tingginya, maka otomatis lebarnya juga akan mengikuti sesuai dengan perbandingannya. Kalau ini saya bikin 3, berarti yang 20 menjadi, paham ya? Bisa dipahami? Oke, jos. Nah, saya ganti 10, berarti yang 3 menjadi 5. Oke. Nah, di sini saya bisa membuat bangunannya ini aku pengen melengkung, maka aktifkan di sini. Nah, saya bisa membuat lengkungan semacam ini. Maka saya lengkungkan. Nah, lengkungkan dengan jumlah misalkan di sini. Ingat, di sini terbuka, harus kita tutup supaya bareng-bareng. Ingat, ini terbuka tertutup harus Anda perhatikan ya. Kalau ini saya bikin 2, maka semuanya akan ada 2 cm yang akan dilengkungkan. Loh, yang saya inginkan itu cuma pojok atas sama pojok bawah. Sini misalkan, sini sama sini. Maka ini harus saya buka. Yang ini saya nolkan. Terus yang ini saya nolkan. Nah, maka akhirnya begini. Suatu saat bikin logo butuh ini mesti, iya kan? Nah, oh saya nggak suka lengkungannya bukan keluar tapi ke dalam. Lurus. Nah, suatu saat mesti butuh bangunan semacam ini. Oke? Lanjut. Itu yang ini. Ini namanya rectangle. Yang berikutnya 3-point rectangle. Untuk apa? Nah, suatu saat jenengan akan butuh. Saya mau bikin bangunan ini mulai pojok sini sampai pojok sini. Setelah itu saya lari ke sana. Nah, maka di sini pas. Itu manfaat dari ini 3-point rectangle tool. Oh, dari sini lah Anda akan kesulitan niki piro iku ukurane. Aku pengen niki pas. Kalau saya tarik begini, kalau saya tetap menggunakan yang ini, kita akan kesulitan. Tak putar-putar dadaan, iya kan? Ini diputer, set. Kayak kene digeser maneh. Waduh, sik penceng. Iya kan? Nah, maka gunakan yang namanya 3-point rectangle. Caranya gimana? Klik itu, ini ada node. Kalau di sini namanya edge. Node itu apa? Pojokane. Pojokane ketemu pojokane. Ingat, terus sampai edge lah. Yang ini edge, ini node. Ada urusan node ya. Di sini edge. Nah, node. Nah, tarik begini. Ini mesti pas.
coba kita kita lihat ini berarti pakai 0,75. Kalau ini pakai 0,75 maka dia pas. Iya kan? Oke. Nah. Berikutnya. Elips. Nah, ini. Begitu juga dengan yang ini, rectangle sama elips itu, kalau saya ingin membuat kotak pas, maka tekan kontrol. Kalau ingin bikin lingkaran penuh, tekan kontrol. Kontrol di keyboard tekan, ini mesti lingkarannya penuh. Pas, kanan kirinya sama ini, 4,8 dan seterusnya. Ya, ini juga ini berlaku untuk yang rectangle. Ketika tekan kontrol juga dia akan membuat kotak pas. Kembali lagi ke sini. Elips. Loh, ini buat apa ini, Pak? Nah, kita coba. Klik di sini. Saya mau membuat dari sini, dari node ke node saya tarik. Maka di sini, kalau saya nebari warna kuning, biar kelihatan. Maka di sini pas. Ya, paham? Nah, ini pas. Udah coba kita membuat koyok gini, jadi ini pas pojokan ini kan kesulitan kita. Atau kita mau bikin di sini, dari pojok sini. Nah, ini. Misalnya kecil sini, saya ingin dari pojok sini ke pojok sana. Nah, maka di node, jangan angle ya. Nah, kalau di pojok ini node, ditarik ke node ini. Nah, maka di sini dia akan membuat sebesar yang kita harapkan. Nah, ini pas ini pojokannya, ya kan? Kalau ini bikin 0,75 pas. Ini pojokannya pas. Bisa dipahami? Lanjut. Oke. Yang berikutnya, tenaga bisa. Kau praktek terus. Yang berikutnya, saya mempunyai dua bangunan. Bangunannya warnanya pakai warna kuning. Kuning dan merah. Tambahin lagi bunderan. Warnanya hijau. Nah, perhatikan. Kalau saya ingin meluruskan bawah semuanya, gimana caranya? Diluruskan kemana? Nah, contoh, saya ingin meluruskan rata bawah si kuning kepada si biru. Caranya, aktifkan ini, klik sini, tekan shift, klik biru. Kalau rata bawah, tekan B. B artinya bottom, bawah. Ini pas ini. Oke, Kak. Oh, mosok pas. Kita pepetkan. Oke. Aktif, shift, klik, bottom. B. Maka di sini kita lihat pas. Ya kan? Nah, ini. Rata bawah. Kalau rata atas gimana, Pak? Oh, rata atas. Oke. Aktif mana? Di rata atas. Oh, ki pengen rata atas karo si kuning. Maka shift, klik yang kuning. Top. Kopo ya pas bener gue. Baik, kita mepetkan. Klik shift T. Taruh di sinilah. Klik T. Nah, kita lihat pas. Ya, rata atas. Akan berlaku semuanya. Tinggal begini. Tekan shift klik L. Rata left. Kanan R. Tengah center. E. Secara vertikal. P pas tengah-tengah kertas. Oke, kari iki, dekene tengah-tengah iki, tekan P langsung nek tengah-tengah. Nah. Oke. Sip. Dasarnya oke, lanjut. Kuat ya, lanjut. Kuat kok kayak wong pinter kok ya. Lanjut. Yang berikutnya, saya punya kotak. Saya punya lingkaran. Lingkaran saya kasih warna kuning. Ini saya klik pick tool, saya kurungi. Seret. Lepas. Yang pertama tentang ini, weld. Weld artinya dua bangunan menjadi satu. Ini jatuh cinta ini. Oke, dua bangunan menjadi satu. Oke. Yang berikutnya blok
Trim. Si kuning memotong si biru. Oke. Berikutnya intercept. Klik. Si kuning memotong si biru, itu diambil sisanya. Anak sisane. Lek mau kan kerowak, lek iki sisa. Oke, mbok apa sisa apa lek ngarani terserah. Yang berikutnya simple fly. Klik. Jadi sitok tapi warnanya tetap beda. Oke. Kalau tadi yang apa namanya? Ini kerowak ini. Kalau yang ini tadi yang apa ini? Ini kan jadi satu tapi sing sitok ngalah hilang, iya kan? Tapi kalau yang ini tadi jadi satu tetapi dia tetap menjadi dirinya, ngono lah ben penak. Yang berikutnya front minus back. Klik. Nah, garek sisane si kuning tok. Jadi sing mburi ilang bersama yang dilewati oleh dia. Kok ge apa to kuwi engko? Engko lek pas ngerancang mesti butuh ngono kuwi. Aku butuh ngarepe tok atau butuh mburine tok. Yang berikutnya front minus back wis ki mau. Terus yang berikutnya back minus front, kebalikan tadi. Ya kan? Kalau yang ini kan ini masih ada pemotongnya. Yang apa namanya? Trim, ya kan? Tapi kalau yang ini tadi sing memotong hilang. Paham ya? Anda butuh juga nanti. Yang terakhir adalah create boundary, membikin garis tepi. Nah, klik. Nah, ini. Gabungan semuanya yang ini tetap ini. Ya, bisa dipahami. Oke. Sementara itu praktek dhisik, mari ngono baru penugasan tambah materi, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.